Hasil buruk kembali dialami pembalap Pramac Racing, Jorge Martin. Start dari grid ke-8, Martin tak mampu menyelesaikan balapan setelah terjatuh di tikungan 9 MotoGP Prancis akhir pekan lalu. Hasil itu menjadi catatan kegagalan kelima yang dialami Martin dari 7 balapan yang sudah digelar pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Ironisnya, 4 diantaranya terjadi karena dirinya terjatuh. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tetapi tangan saya kerap mati rasa, ucap Martin. Di Le Mans, saya mencoba tetap melanjutkan balap tidak apa saat pengereman sejak lap ketiga. Bahkan karena mati rasa ini saya tak tahu seberapa dalam saat menarik tuas gas. Intinya, saya hanya berusaha finish saja. Seperti yang diketahui, dari 7 balapan yang sudah digelar, Jorge Martin kini hanya menempati P15 klasemen dengan hasil terbaik, podium kedua di MotoGP Amerika. Ia tertinggal hingga 74 poin dari juara dunia Fabio Quartararo di puncak klasemen. Masa depan pembalap Ducati Lenovo tim Jack Miller tengah menjadi sorotan, menyusul performa gemilang Inia Bastianini akhir pekan lalu. Kemenangan ketiga yang dicetak La Bestia di Le Mans itu pun semakin mendekatkan sang Italiano ke skuad pabrikan Ducati. Dilansir dari Sky Sport Italia, tak lama berselang usai GP Prancis, Miller dikabarkan akan pindah ke KTM. Media itu melaporkan pembalap asal Australia itu bakal menjadi tandem baru Brad Binder mulai MotoGP 2023. Bicara kemungkinan, jelas mungkin. Hal ini karena Miguel Oliveira belum menunjukkan tanda soal perpanjangan kontrak. Menengok hasil balapan yang jauh dari kata memuaskan, walau sudah mengemas 1 kemenangan, posisinya tidak aman. Sementara itu, KTM tentu mulai mempertimbangkan apakah tepat mempertahankan Oliveira sementara kontrak sang pembalap berakhir selepas 2022. Dan selain itu, pabrikan punya opsi untuk menggait sosok rider itu. Lebih lanjut, jika Miller gagal ke KTM, maka pilihan lain yang tersedia adalah Tech3. Sky Sport Italia lagi-lagi melaporkan bahwa Miller dapat menjadi tandem Remy Gardner lantaran Raul Fernandez akan hengkang akhir musim nanti. Namun semua teka-teki ini baru bisa terjawab ketika Ducati memutuskan line up MotoGP 2023 pada bulan depan. Dilansir dari Speedweek.com, pembalap Ducati Francesco Bagnaia mengaku bingung kenapa sampai mengalami kecelakaan dalam balapan di MotoGP Prancis akhir pekan lalu. Seperti yang diketahui, Bagnaia gagal menyelesaikan balapan setelah crash pada lap 21 ketika mencoba mengejar rivalnya dari Gresini Racing, Inia Bastianini. Pecco, sapaan akrabnya, merasa sangat kecewa sebab ia menilai dapat mendulang raihan maksimal sebelum terjatuh di tikungan 13. Masalahnya sampai kecelakaan itu adalah balapan saya sempurna, kata Bagnaia. Saya secara konsisten cepat, karena saya berada di belakang Jack Miller, saya punya kecepatan bagus. Ketika saya menyalip, saya mendorong lebih keras, kecepatan saya sangat kompetitif dan sangat konsisten. Ketika Bastianini menyalip saya mengikuti strategi yang sama seperti di Aragon ketika saya melawan Marc Marquez. Jadi saya mencoba untuk kembali di depannya sesegera mungkin. Francesco Bagnaia tak memungkiri melakukan kesalahan ketika mencoba menyalip Inia Bastianini yang membuatnya melebar di tikungan 8. Tapi Pecco mengaku heran dengan penyebabnya terjatuh di tikungan 13 karena melakukan seperti apa yang dilakukannya pada lap-lap sebelumnya. Saya membuat kesalahan di tikungan 8. Saya hanya mencoba mengerem sedikit lebih keras, tetapi bagian depan tergelincir. Mungkin pengeremannya terlalu keras, ujarnya. Walau mendapat serangan dari Bastianini, Bagnaia mengaku tak terkejut dengan kecepatan yang diusung pembalap Gresini Racing itu. Bagaimanapun, Bagnaia mengaku kesal karena kehilangan poin penting yang dapat membawanya lebih dekat dengan pimpinan klasemen sementara, Quartararo.
Membuka seri GP Prancis dengan start buruk, Quartararo kehilangan banyak posisi, sehingga harus berjuang keras memulihkan keadaan. Jelas itu bukan perkara yang mudah. Lantaran hasil finish keempat pula, sang juara dunia bertahan pun merasa tak yakin akan bisa mempertahankan titel pada MotoGP 2022. Peluang masih dapat dimilikinya jika Yamaha melakukan sejumlah pengembangan terhadap paket YZR M1. Peningkatan top speed merupakan area utama yang perlu difokuskan. Tidak, saya bukan favorit juara sejauh ini, kata Quartararo. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tidak membuat kesalahan. Jika saya tidak membuat kesalahan, saya bisa berada di sana. Karena kecepatan kami di setiap balapan, selain beberapa seperti di Austin dan Qatar, kami adalah yang tercepat. Di sini dalam hal kecepatan bagi saya adalah yang tercepat. Tetapi begitu Anda membuat kesalahan, Anda kehilangan segalanya. Saya ingat satu balapan tahun lalu ketika Pecco atau Francesco Bagnaia start di Portimao dari grid P11. Dia mampu memperbaiki banyak posisi. Pada balapan ini saya berada dalam situasi yang sama, tapi saya bertahan di P6. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan karena saya mendorong diri saya hingga batas. Saya mencapai limit di mana-mana, tapi saya bahkan tidak bisa mencobanya. Ini adalah hal yang paling membuat frustasi, dan Anda berada pada lap terakhir dan bahkan jika Anda tertinggal 1 cm, mereka berakselerasi dan menjauh. Lebih lanjut, Fabio Quartararo juga mengaku frustasi karena tak mampu melakukan aksi overtaking terhadap para rival, padahal ia punya race pace lebih baik. El Diablo pun merasa finish keempat di GP Prancis bukan tempat sebenarnya ia berada, mengingat banyaknya pembalap yang terjatuh di depannya.